Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya Tino pada channel Not Life ID. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan mereview sebuah video, yang mana video kali ini itu kita tonton ataupun kita ambil dari sebuah channel yang mengupload adalah Indomagazine. Nah, ini merupakan channel favorit saya, guys. Dan juga jangan lupa untuk kawan-kawan subscribe channel ini dan juga untuk share mungkin video-videonya, dan juga jangan lupa gengs untuk subscribe dan jangan lupa juga gengs untuk subscribe channel saya ini, dan juga untuk share dan juga like, komen dan seterusnya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, jom kita tengok videonya sama-sama gengs. Let's go. Oke, nah pada kali ini itu AF21 lulus uji PCSE, dikirim ke RI tahun 2020. Hola Indomax Indo Magazines. Oke, perkembangan jet tempur KF21 kini sedang santer-santernya diberitakan oleh banyak media berita, bos, baik nasional maupun internasional. Dan baru-baru ini seperti video admin kemarin, prototipe KF21 untuk Indonesia, yaitu prototipe yang kelima, telah sukses terbang perdana dan diterbangkan oleh pilot asal Korea Selatan. Jangan salah ya bos, sedangkan pilot asal Indonesia pun juga sudah berhasil terbang perdana dengan prototipe KF21 yang keempat, bos, yaitu varian yang kursi tandem alias kursi ganda, di mana pilot Indonesia ini duduk di kursi belakang, sedangkan pilot Korea Selatan duduk di front seat alias kursi depan. Dan kini kabar terbarunya, jet tempur ini pun kabarnya akan dikirim ke Indonesia pada fase terakhir tahun 2026 nanti. Dah, mantap jos nih bos. Artinya jet tempur ini pun akan dikirim 3 tahun lagi ke Indonesia. Admin kutip dari kompas.com. Awalnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara yaitu Kadis Penau, Kolonel PNBR Agung Sasongko Jati mengatakan bahwa penerbangan pun berlangsung pada pukul 10.35 sampai 11.34 waktu Korea di area South of Season AFB. Dan yang bertindak sebagai pesawat chaser atau pengawal adalah sebuah pesawat F-16 Rokaf, ujar beliau dalam siaran pers di Penau pada Rabu 17 Mei 2023 kemarin, bos. Dan masih dalam siaran pers yang sama, uji penerbangan tandem yang dilakukan oleh Kolonel PNB Muhammad Mahmud Sugianto dan Jim Taibom ini pun juga mengawali penerbangan perdana KF21 prototipe 5 kursi tunggal kemarin, di mana jet tempur KF21 prototipe 5 ini pun disebut akan digunakan TNI Angkatan Udara dan diserahkan kepada Indonesia pada fase terakhir tahun 2026 nanti, ujar beliau. Mantap jos nih bos. Artinya 3 tahun lagi jet tempur ini datang ke Indonesia. Nah, kemudian lanjut. Kemarin banyak yang bertanya nih bos mengenai masalah transfer teknologi. Apakah Indonesia dapat TOT atau tidak? Dan bagaimana dengan masalah teknologi kunci dari KF21 Indonesia yang kabarnya Indonesia dikenai pembatasan teknologi oleh Mama Rika? Lanjut, simak penjelasannya berikut. Ini masalahnya memang Mama Rika ya. Oke, admin rangkum dari CNBC Indonesia berita terdahulu nih bos. Jadi dalam kerangka kerjasama awal, Korea Selatan pun sebelumnya telah berkomitmen untuk memberikan sebanyak 129 teknologi kunci pembuatan jet tempur KF21 Boramai kepada Indonesia, bos. Nah, jadi intinya di sini jelas ya bos, Indonesia bakal mendapatkan transfer teknologi kunci pembuatan pembangunan jet tempur ini sampai 129 teknologi. Namun sayangnya, hal ini pun ternyata tidak bisa dilakukan sepenuhnya bos, alias bagian teknologi dikenai pembatasan oleh pihak Mama Rika. Hal ini pun diungkapkan oleh Sekjen Kemhan periode 2010-2013, yaitu Marskal Purnawirawan Eris Haryanto dalam workshop FPCI 11 Years and Counting Assessing Indonesia Korea Defense Cooperation pada Desember 2022 lalu. Beliau pun mengungkapkan bahwa limitasi atau pembatasan teknologi ini terjadi lantaran Korea Selatan juga menggunakan teknologi dari militer Amerika Serikat, bos. Dan menurutnya, pembatasan itu pun berdampak pada proses transfer teknologi atau export license. Menurut beliau, pemerintah Amerika pun tidak memberikan export license kepada Indonesia dalam bentuk LRU, bos.
Amerika pun disebut tidak mau memberikan 4 teknologi kunci untuk Korea Selatan dan Indonesia, dan bahkan Amerika tidak mau memberikan 9 teknologi kunci kepada Indonesia. Kemudian, beliau juga menjelaskan bahwa pihak Kementerian Pertahanan Korea Selatan sebenarnya berencana untuk memaksimalkan transfer teknologi KF-21 Boramai kepada negara kita Indonesia, bos. Tapi rencana itu pun disebut tidak akan bisa terlaksana apabila tidak ada export license dari Amerika. Jadi di sini terungkap, bos, bahwa Amerika lah yang menjadi biang keladi pembatasan teknologi ini kepada Indonesia. Namun demikian, Korea Selatan pun dikatakan berencana akan tetap memberikan teknologi kunci itu kepada Indonesia. Tapi agar tidak bermasalah dengan Amerika, teknologi itu pun akan diberikan dengan cara yang tidak langsung, bos. Seperti misalnya lewat seminar dan juga lewat training. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, bos, Indonesia bakal mendapatkan 129 teknologi kunci pembangunan jet tempur KF-21. Oke, kemudian lanjut. Ini kabar terbarunya, tiba-tiba jet tempur KF-21 ini pun dikabarkan bakal siap produksi massal pada tahun depan, bos, yaitu tahun 2024. Lebih cepat 2 tahun dari perkiraan. Nah loh, gimana tuh? Penasaran beritanya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Oke, admin kutip dari Indo Militer. Kabar terbarunya jet tempur KF-21 ini pun dikabarkan telah lulus uji PCSE, bos. Singkatan dari Professional Combat Suitability Evaluation. Atau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah evaluasi kesesuaian tempur sementara pada KF-21. Bahkan terkait hal ini, KF-21 pun disebut akan siap diproduksi massal pada tahun depan, yaitu tahun 2024. Mantap jos. Dah, uji PCSE ini sebenarnya adalah proses evaluasi yang dilakukan pada sistem senjata atau platform tempur baru sebelum digunakan secara operasional oleh pasukan militer, bos. Dan tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana sistem tersebut memenuhi persyaratan dan kebutuhan operasional yang ditetapkan. Dalam uji ini, sistem senjata atau platform tempur pun akan diuji secara menyeluruh dalam berbagai kondisi dan skenario yang mewakili lingkungan tempur yang mungkin nanti akan dihadapi. Evaluasi ini melibatkan tim yang terdiri dari personel militer, insinyur, dan ahli lain yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tersebut. Evaluasi PCSE ini pun mencakup berbagai aspek, bos, termasuk kinerja, keandalan pesawat, kemampuan senjata, navigasi, komunikasi, perlindungan terhadap ancaman, intropabilitas, dan lain-lain. Selain itu, tes ini pun juga dapat melibatkan uji lapangan, simulasi, permodelan sistem, serta analisis data dan pengamatan terhadap kinerja sistem. Dan kemudian, hasil evaluasi PCSE ini akan digunakan untuk menentukan apakah sistem senjata atau platform tempur tersebut siap untuk digunakan dalam operasi tempur sebenarnya, atau jika ada perbaikan dan pengembangan yang perlu dilakukan sebelum digunakan secara penuh. Mantap jos. Dan kini jet tempur KF-21 ini pun disebut telah lulus uji PCSE ini, bos. Di mana tahun depan kabarnya jet tempur ini pun sudah siap masuk fase produksi massal. Mantap jos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Oke, baik, kita telah bersama-sama menonton video ini, yang dimana ini merupakan sebuah kemajuan bagi Indonesia, itu kan kerjasama atau MOU antara Korea Selatan dan Indonesia. Pada kabarnya ini pada tahun 2024 akan diproduksi massal, gengs. Jadi Indonesia itu dapat memproduksi jet-jet tempur yang berkualitas untuk menunjang pertahanan dan juga menunjang keamanan pada negara ini, guys. Oke, baik, mungkin sampai di sini saja video kita kali ini, video yang kita tonton kali ini. Mungkin saya mohon pamit, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.